Hai guys, hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini, dengan kami di sini ya di channel Evras Podcast. Jadi hari ini saya sebagai host dari Evras TV ini kedatangan dua tamu penting di sini ya. Dua tamu yang sangat berkarisma, berwibawa. Makanya keren banget ya mereka berdua ini. Dan juga ada salah satu yang sebenarnya itu bukan yang saya ingin podcastnya, tapi ini orang yang pengen bertanya-tanya tentang hal yang ingin kita bahas di podcast kali ini atau di hari ini ya. Nah, jadi teman-teman, apa yang ingin kita bahas di podcast kali ini? Sebelumnya saya lupa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf teman-teman ya. Ya mungkin di live kali ini kita bakal sedikit santai ya, nggak serius banget. Cuma bahasannya sebenarnya itu ada berat ya. Cuman ya nggak serius lah. Kita bawa santai aja, oke? Jadi apa yang pengen kita bahas di podcast kali ini ya, apa yang kita bahas itu tentang denominasi dan apa redenominasi dan ya penjelasan tentang redenominasi lah. Satu lagi kan paling perbandingannya redenominasi dengan centering. ya itu denominasi dan sendiri. Nah ini denominasi itu sekarang ini kan lagi rame ya yang membahas ini karena ternyata motor mau diganti ya. Saya juga sebenarnya belum terlalu paham, makanya saya menghadirkan dua tamu ini yang mungkin ini penting dan mereka benar paham hal ini. Makanya saya membawa mereka dan juga ya kalian sharing kepada teman-teman semua, jadi ya kita tahu bareng-bareng tentang denominasi ini ya. Oke, yang kepada yang bertanya boleh silakan, saya akan menyimak. Oh ya Pak, pertama-tama Assalamualaikum. Kenalkan, saya Zafran Pak. Saya di sini mewakili penonton setia channel ini Pak. Ada beberapa pertanyaan untuk Bapak. Pertama itu kan tadi Bapak bahas mainin jelasin perbedaan redenominasi sama centering. Itu bedanya itu apa Pak? Bagaimana pengaruh keduanya? Jadi ya pertanyaannya bagaimana perbedaan antara redenominasi dengan centering. Nah, pertama kita harus tahu dulu apa itu redenominasi. Nah, redenominasi ini artinya adalah penyederhanaan nilai mata uang dengan menghilangkan beberapa angka nol di belakangnya tanpa mempengaruhi nilai uang tersebut. Nah, ya bedanya dengan centering. Kalau centering dulu kita pernah menerapkannya ya, zaman Indonesia masih di bawah pemerintahannya Soekarno tahun 1965. Nah, centering ini sama seperti redenominasi, yaitu menyederhanakan mata uang dengan cara menghilangkan angka nol di belakangnya. Bedanya kalau centering ini berpengaruh juga nilainya. Nah, ya jadi biasanya centering ini bakal mengakibatkan suatu inflasi yang ekstrim. Nah, gitulah pokoknya. Oh jadi sendiri udah pernah sebelumnya? Ya, Dan pernah. bedanya sama denominasi itu, kalau denominasi cuma angka dua yang berubah gitu, tapi nilainya sama kan? Ya, Kalau sendiri ya, itu Ya. itu dia angkanya itu berubah, nilai juga berubah. centering. Nah, ya. Nilainya jadi berubah. Berarti lebih denominasi. Ya, Sendiri begitu gitu. Jadi di zaman yang bapak sih bapak sekolah ya. ya, sekarang dari 1965. Selanjutnya Pak, jadi kan ini katanya redenominasi ini ramai dibicarain gara-gara Menteri Keuangan kita yang baru Pak Purbaya tuh tiba-tiba membicarakan tahun depan dia pengen redenominasi kan Pak. Tujuan utamanya itu apa sih Pak? Kenapa tiba-tiba redenominasi gitu kan? Selama ini udah santai-santai aja kita 1.000, 2.000 gitu Pak. Ini bakal di sana Haris. Oke, jadi redenominasi ini dilakukan untuk pertama untuk membuat sistem keuangan kita ini menjadi lebih efisien. Misal dari 1.000 jadi 1, sehingga ini pun akan mengakibatkan dalam kita melakukan manajemen keuangan atau akuntansi ini akan menjadi lebih nyaman, lebih simpel karena angkanya memiliki digit yang lebih kecil. Seperti 1 atau misal 12 dibandingkan dengan 1.000 yang dimana digitnya bisa jadi 1.100 ataupun 1.500 yang bisa menjadi rumit. Nah, selain itu juga redenominasi ini dilakukan untuk
membuat citra rupiah ini jadi lebih baik seperti mata uang negara lain yang sebelum seperti dolar, euro dan lainnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oh, berarti ini jelas ya, karena fungsi dari Indonesia itu kan kalau kita bisa bahaya kan. Kayaknya banyak di anak Indo terutama yang itu tuh mereka misalnya itu 1000 jadi 1K kan, karena mereka tuh lebih nyaman aja kan di K aja gitu pendek gitu. Terus 1200K di kecil kan ya, atau lain ya beda aja dan itu kayak misalnya direalisasikan gitu kan sama pemerintah ini jadi kecil gitu angkanya. Tadi sih Pak dari penonton ada pertanyaan dampak positif, tapi kalau dijawab, jadi saya nggak bakal nanya lagi. Nah, terus kan ini kan sesuatu yang besar lah hitungannya kan skalanya nasional gitu kan Pak. Nah, tantangannya tuh apa sih buat pemerintah kan nggak, maksudnya nggak mungkin semudah itu, buat nyukur semua orang kan punya uang, nggak gimana jadi mereka biar bisa uangnya diambil satu kah, ganti uang gimana Pak? Ya, apa tantangannya sama mungkin risikonya ya, risiko bagi dalam proses redenominasi. Nah di sini tuh ada kira-kira dibagi 4 risiko dan tantangannya lah. Pertama, resikonya itu bisa salah persepsi di masyarakat. Nah kalau misalnya kita nggak memberikan edukasi yang baik atau ya tidak memberitahukan kepada masyarakat, tidak menginformasikan dengan baik, itu bisa jadi salah paham, masyarakat jadi salah persepsi. Nanti masyarakat mengira misalnya nilai mata uang yang diturunin dipangkas angka nolnya, nanti masyarakat kira oh ini mata uang yang saya pegang nih turun harganya. Nah kalau kayak gitu itu kan karena edukasi yang buruk ya. Nah itu nanti bakal memicu panic buying. Nah panic buying itu jadi masyarakat itu berbondong-bondong langsung membeli banyak barang gitu karena panik aja, takut mata uang mereka uang mereka itu juga ikut turun nilainya. Nah selanjutnya resiko yang kedua itu adalah di biaya transisi. Kan butuh waktu ya buat transisi antara nilai mata uang kita yang sekarang dan ketika sudah redenominasi itu kan nolnya dipangkas otomatis. Kayak misalnya biaya-biaya yang terpampang di supermarket itu pasti harus diganti semua. Yang tadinya tulisannya 15.000 misalnya jadi 15 rupiah gitu kan, harus diubah semua. Supermarket harus ganti labelnya, terus juga spanduk-spanduk yang misalnya iklanin rumah itu dia juga harus ubah harganya dong supaya nggak ada jadi salah paham kan. Nah biaya cetak uang baru juga jadi salah satu biayanya. Kan kita mencetak uang tuh butuh biaya juga, nggak semudah itu. Nah risikonya selanjutnya tuh ada di inflasi psikologis. Nah itu tuh misalnya ada pedagang yaitu jualan bakso 10.000. Nah kalau dipangkas nolnya 3 jadi berapa? 10 rupiah kan? Iya, boleh. Nah tapi bisa aja mereka ganti pangkas pas pemangkasan uang itu diubah jadi 20 rupiah setelah konversi. Ya karena ya mempengaruhi psikologis lah ibaratnya. Jadi berasa dikit ya Pak uangnya? Iya, itu bersensi. Selanjutnya risiko yang keempat nih sinkronisasi sistem keuangan. Nah, misalnya kayak di perbankan, di fintech, di akuntansi atau di pos itu harus nyesuaiin harganya. Mereka tuh harus nyesuaiin di aplikasinya, di ATM misalnya, harus nyesuaiin semua makanya. Nah itu sih ininya beberapa tantangan dan risikonya. Jadi ada beberapa yang harus diurus juga ya kalau misalnya gitu. Walaupun menguntungkan itu juga ada tantangan sebenarnya. Ya karena setiap perbuatan pasti ada risikonya. Apalagi kan misalnya ya kita misalnya itu harus jadi satu gitu. Kita kayak psikologis kan tadi kayak ya mau harganya padahal sama aja kan sebenarnya jadi Iya. itu jadi satu candaan juga sih buat anak kita nanti gitu. Karena kita nggak tahu kan, karena kita nanti kita nggak tahu, kita nggak tahu kan. Dulu tuh
ya 100.000 gitu jauh situ. Nah, Dulu bapak beli bakso 10.000. Nah sekarang 10 doang. Kamu nggak tahu nanti apa sebenarnya bapak. Gitu kan ya itu sih. Nah itu kan sih. dan terjadi justru Bapak tiga sama bapak ini jangan kita nih. Nah, ini Pak, ini pertanyaan terakhir nih dari para penonton nih Pak. Jadi buat redenominasi ini BI ataupun OJK pokoknya yang lembaga-lembaga pemerintahan yang buat keuangan lah Pak. Itu siap nggak sih buat dari aspek teknis, terus sosialisasi apakah dari mereka, apakah bakal ada pihak lain yang dilibatkan untuk sosialisasi ini Pak? Soalnya kayaknya Indonesia ini kan masih ada daerah-daerah yang pedalaman gitu kan, mereka nanti tiba-tiba keluar bawa uang mereka udah nggak laku gitu Pak, seribu mereka nggak berlaku gitu kan, sedih mereka. Gimana tuh Pak? Nah, dari kesiapan BI atau OJK sendiri, nah mereka juga tentu udah melakukan persiapan. Nggak mungkin mereka kayak denominasi nggak punya persiapan sama sekali. Pasti setiap tindakan yang akan mereka ambil itu punya persiapannya sendiri. Nah, pertama dari persiapannya si BI ini, BI itu udah menyiapkan konsep redenominasi. Nah, mereka udah menyiapkan redenominasi itu konsepnya sejak tahun 2010, termasuk dari desain struktur harganya, tulisan jual price-nya, dan infrastruktur pembayarannya. Nah, selanjutnya dari BI sendiri juga udah siap di bagian sistem pembayaran modernnya, kayak misalnya KRIS, ATM, bersama SKN, BI Fast, itu mereka udah siapin juga. Jadi kayak misalnya udah redenominasi, mereka juga udah siap gitu, aplikasinya langsung ganti yang tadinya 15.000 misalnya saldo kita jadi 15 rupiah gitu. Nah, selanjutnya BI biasanya ya BI itu mereka tuh nggak langsung transisi blok langsung berubah. Mereka juga punya memerlukan waktu gitu, memerlukan waktu beberapa tahun untuk masa transisi, memastikan cash handling berjalan dengan mulus gitu. Jadi kayak supaya mulus, nggak ada orang juga butuh waktu kan buat tukerin duitnya. Nah, selanjutnya kalau dari OJK sendiri, mereka udah melakukan persiapan itu dengan cara mengawasi perbankan dan juga mengawasi lembaga-lembaga keuangan lainnya supaya mereka menyesuaikan teknologi mereka dan juga pembukuannya dan sistem perjanjian kreditnya. Nah, contohnya kan kayak Gojek, mereka juga diawasi OJK tuh, atau misalnya aplikasi saham, mereka juga diawasi OJK. Mereka harus langsung segera transisi ganti atau uangnya dipangkas uangnya gitu kan. Ya, gitu aja sih. Oke, berarti yang ini sudah jelas guys ya, apa itu denominasi, penjelasannya, pematatangannya, maksudnya apa yang kita hadapi juga lah ya. Kayak ini jelas di sini ya, itu sudah dapat ilmunya dari orang yang emang benar-benar paham tentang ini. Jadi terima kasih ya kepada tamu yang sudah datang, kepada dua bapak ini, Bapak Faras dan Bapak Haris. Terima kasih sudah menjelaskan tentang apa itu denominasi. Juga terima kasih kepada para penonton yang sudah memberikan pertanyaan, sudah menemani kita ya sampai akhir dari acara podcast kali ini. Apabila masih ada yang masih ingin bertanya atau punya pertanyaan yang banyak, boleh langsung saja kontak ke Bapak Efras ini atau Bapak Haris juga boleh ya. Ya. Agar kalian mungkin lebih paham lagi, lebih dalam ya, karena sini masih secara umum, jadi ya kalian mau bertanya. Baik. Selesai saja podcast kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.